Halo semuanya, perkenalkan saya Faisal Zaki Wardana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis semiotika dari benda yang ada di sekitar kita. Diskursus pada waktu ini saya akan menjelaskan analisis semiotik dari benda yaitu peci. Apa ini? Ini adalah peci hitam atau kopiah, yaitu benda fisik, terlihat dan bisa dipakai, syarat akan nilai spiritual dan keagamaan. Lalu, siapa itu Barthes dan bagaimana teorinya? Roland Barthes adalah tokoh semiotika yang melihat tanda tidak netral, artinya tanda selalu membawa sebuah ideologi. Barthes membagi makna menjadi 3 lapis. Yang pertama, makna denotasi, lalu yang kedua, makna konotasi, dan yang ketiga, makna mitos. Makna denotasi yaitu makna yang paling dasar atau literal, seperti apa yang terlihat. Lalu makna konotasi adalah makna kultural atau makna emosional. Apa makna yang dihubungkan atau yang dibangun oleh masyarakat. Lalu makna yang ketiga yaitu mitos, artinya makna ideologis yang dianggap wajar. Artinya makna apa yang dinormalisasikan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Lalu kita lanjut kepada teori penerapan. Yang pertama, makna denotasi. Apa itu peci secara umum dan literal? Peci adalah sebuah penutup kepala yang terbuat dari bahan beludru berwarna hitam umumnya. Di sini belum menggambarkan aspek keagamaan mau aspek sosial. Lalu selanjutnya adalah makna konotasi. Pertanyaan yang mendasar, apa makna peci dalam budaya masyarakat? Di Indonesia, peci tidak netral, artinya memiliki banyak makna. Makna konotatif peci meliputi yang pertama, itu adalah sebagai identitas bahwasanya orang itu muslim. Lalu yang kedua, identitas untuk kesolehan dan kesopanan. Lalu yang ketiga, simbol keagamaan, dan yang terakhir adalah formalitas ibadah ataupun acara resmi. Contoh, orang yang memakai peci itu diasosiasikan atau dipandang orang itu sebagai orang yang religius, yang berakhlak dan berwibawa. Ini sudah masuk ke ranah sosial kultural. Yang selanjutnya adalah makna mitos. Pertanyaannya, makna apa yang dianggap wajar oleh masyarakat? Disinilah Barthes kritis. Mitos yang dibangun oleh peci. Yang pertama, peci sama dengan orang baik. Lalu peci sama dengan pemimpin agama. Lalu peci sama dengan moralitas tinggi. Padahal tidak semua orang yang mengenakan peci otomatis memiliki daya soleh yang lebih tinggi atau lebih bermoral daripada yang lainnya. Tetapi masyarakat menerima itu sebagai kebenaran. Inilah yang disebut dengan mitos ideologis. Barthes bilang, mitos berfungsi menyembunyikan konstruksi sosial, seolah itu alamiah, padahal tidak. Lalu, mengapa ini relevan dengan pembahasan kita? Padahal peci bukan termasuk hal yang berada dalam Al-Quran. Tetapi, peci menjadi simbol kesolehan dalam Islam, dipakai dalam setiap praktik ibadah, lalu mewakili nilai-nilai religius. Artinya Al-Quran hidup dalam simbol-simbol dan budaya, bukan hanya teks semata. Jadi dalam perspektif semiotika Roland dan Barthes, peci tidak hanya dipahami sebagai penutup kepala, denotasi, melainkan juga sebagai simbol identitas dan kesolehan umat Islam, konotasi. Lebih jauh, peci membentuk mitos sosial bahwa pemakainya adalah pribadi yang bermoral dan religius. Mitos ini bekerja secara ideologis dengan menormalisasi anggapan bahwa simbol keagamaan merepresentasikan kualitas moral seseorang. Padahal relasi tersebut bersifat kultural dan tidak alamiah. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai simbol-simbol yang ada di sekitar kita, yaitu peci. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.